Hari ini kita mau sama-sama mempelajari bagian firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 5 ayat 21 sampai 22. Dua ayat ini cukup panjang, kita akan baca bersama-sama. Biar agak segar, ya kita semua berdiri yuk. Kita baca firman Tuhan. 1 Timotius pasal 5 ayat 21 sampai 22. 3, 2, 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Jangan kau terburu-buru menumpangkan tangan atas seorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnianmu. Baiklah, terima kasih untuk pembacaannya. Oke, teman-teman, pembacaan hari ini saya ingin mengajak kita kembali melihat konteks secara luasnya dari bacaan Timotius pasal 5 ini ya. Sebenarnya di pembukaan dari pasal 5 ini, Timotius itu berbicara tentang mengenai saudara-saudara beriman, seiman ya. Kita bisa lihat di situ Paulus membuka surat pasal kelima ini dengan perkataan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Nah, orang yang tua ini tentu dalam terjemahannya adalah para penatua ya, presbiteros. Lalu Timotius memberitahu jangan engkau keras kepada para presbiteros itu. Nah, kata-kata yang bersifat keras itu sebenarnya dalam makna aslinya itu berbicara tentang bagaimana sikap menghukum atau menegur seseorang dengan keras. Paulus melarang hal itu. Dan saya pikir ini satu hal yang sangat linear dengan nasihat Paulus di surat lainnya. Ada di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 13, di situ diingatkan bagaimana kita perlu menghormati hamba Tuhan karena pekerjaannya. Nah, di sini Paulus juga konsisten dengan apa yang dia nasihatkan. Kita tidak boleh keras dalam artian menghukum atau mengkritik seorang hamba Tuhan, melainkan tegurlah mereka sebagai bapa. Kemudian tegurlah yang perempuan muda sebagai saudaramu, yang perempuan tua sebagai ibu, ya, perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, tegur di sini juga berarti kita merangkul ketika ada sesuatu permasalahan. Gimana caranya kita bisa merangkul orang-orang yang mungkin punya masalah ini? Selanjutnya, Paulus kemudian membahas tentang janda yang kita sudah lewati selama sebulan lebih. Itu juga bukan menjadi satu hal yang mendadak aneh. Kenapa tiba-tiba kok dari hamba Tuhan lalu membahas janda? Nah, ini satu lagi kita tidak boleh lupa bagaimana latar belakang konteks waktu dan tempat pada masa itu, bahwa kita tahu tempat Timotius akan melayani di Efesus itu adalah tempat yang sangat kental dengan perbuatan yang immoral, terutama dalam hal seksual. Di situ memang pada masa itu ketika beribadahnya mereka, liturgi-liturgi mereka memang melibatkan adanya immoralitas seksual. Sehingga di situ tidak heran Paulus harus menasihati tentang janda. Kenapa? Ya kita bayangkan saja. Ketika memang hidup yang immoral dalam hal seksual, pasti tidak menutup kemungkinan satu laki-laki punya banyak pasangan. Lalu laki-laki itu entah pergi atau meninggal ya, bahkan banyak janda sekali di sana. Jadi secara konteks zaman, ini sangat-sangat menarik teman-teman. Kenapa lalu dikaitkan dengan hamba Tuhan? Di akhir ayat yang kedua, di situ juga dituliskan, Paulus mengingatkan, tegurlah mereka, perempuan-perempuan itu dengan penuh kemurnian. Dari situ kita bisa lihat bahwa Paulus sudah menegurkan Timotius ataupun calon hamba Tuhan di sana nanti harus benar-benar menjaga kemurnian dirinya dalam hal melawan godaan tentunya hawa nafsu seksual terhadap janda-janda yang mungkin bisa dimanfaatkan. Baik itu dalam hal liturgi, mungkin mereka membela perlakuan mereka karena katanya ini hal yang benar dan sebagainya. Kemudian baru setelah sekian belas ayat itu, 14 ayat, baru kemudian seolah nyambung lagi nih beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Yang sebenarnya ini kemudian membahas lagi tentang bagaimana menghormati hamba Tuhan tersebut. Kita sudah bahas di ayat yang sebelum-sebelumnya. Nah, bagian terakhir ini kan ada ayat 17 sampai 25. Itu sebenarnya membicarakan bagaimana kita menghadapi hamba-hamba Tuhan. Yang mana ayat 17 dan 18 dan 19 itu ya, itu sudah kita pelajari. Ketika hamba Tuhan yang baik itu, kita perlu memberikan penghormatan 2 kali lipat. Lalu di ayat selanjutnya yang akan kita bahas, ini kemudian membahas tentang bagaimana kemudian ketika ada hamba Tuhan yang tidak benar, atau ada hamba Tuhan yang mungkin mempunyai suatu masalah di dalam pelayanannya. Di situ Paulus memberikan kita nasihat. Minggu lalu Mr. Avinus sudah membahas di ayat yang ke-20 bahwa ketika ada hamba Tuhan atau presbiteros yang bermasalah, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Ketemu lagi kata tegur. Di ayat awal-awal ada kata tegur yang berarti merangkul. Di sini ada lagi kata tegur
Apa bedanya kata tegur yang ada di awal dan juga kata tegur yang ada di ayat yang Mr. Avinus baca? Di ayat yang Mr. Avinus kemarin sampaikan, itu berbicara menegur yang dalam bahasa aslinya ditulis elexie, atau artinya bagaimana kita bisa menghadirkan bukti-bukti dalam menyatakan kesalahan. Maka tidak heran ketika di ayat 19 dikatakan, jangan engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali didukung 2 atau 3 orang saksi. Karena tugasnya adalah kemudian elexie, menegur itu menyatakan kesalahan dengan ada bukti-bukti, bukan berdasarkan ya menurut dia, menurut siapa, hanya berdasarkan sesuatu yang sifatnya opini, bukan fakta. Nah, kenapa kita harus mengerti ini teman-teman? Karena ini akan nyambung sekali dengan tulisan indah Paulus yang akan kita saksikan. Ya, bagaimana kita sudah melihat ada suatu settingan seperti pengadilan. Ya kan, sekarang ini lagi rame beritanya teman-teman, saya nggak tahu ikutin apa enggak. Sekarang kan di MK sedang sibuk sekali mempermasalahkan pemilihan presiden kemarin. Jokowi salah apa enggak, dan sebagainya. Bansos salah apa enggak. Itu dihadirkan banyak saksi-saksi. Di sini tema pengadilan sudah muncul teman-teman. Bagaimana Paulus berkata, ada suatu kesalahan harus punya saksi-saksi. Sehingga keputusan yang diambil itu ya memang sah secara hukum dan memang dibuktikan dengan data yang ada, fakta yang ada. Kita sudah lihat, Paulus kemudian menyatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya. Paulus telah berbicara tentang saksi, sekarang Paulus kemudian menasihati Timotius didukung dengan 3 saksi. Allah berdiri di situ, Yesus ada di situ, dan juga malaikat-malaikatnya berperan dalam mendukung pernyataan Paulus. Ketika Paulus bilang bahwa kalian itu harus camkan petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dan sebagainya. Disinilah menariknya kita bisa lihat bagaimana Paulus kemudian mengkontraskan ya, ketika menyatakan suatu perkara harus punya saksi. Di sini Paulus ketika memberikan satu pernyataan juga ada saksinya. Ada kekuatan yang mendukung apa yang menjadi perintah Paulus. Dan inilah yang kita pelajari hari ini. Menjaga kemurnian diri. Itu yang menjadi tema kita hari ini. Kemurnian diri yang dimaksud di sini berasal dari kata agnon. Agnon ini mirip sekali dengan kata hagios. Hagios itu kudus. Kalau tempat suci mungkin tahu Hagios, Hagia Sophia ya. Sekarang sudah hancur, sudah diubah-ubah bentuknya. Nah, kata agnon ini berkata tentang bagaimana kita mempunyai suatu ketetapan hati untuk menjaga kemurnian diri kita. Berarti kita ini sudah, katakan sudah kudus ya, kita sudah percaya Tuhan. Lalu bagaimana nih kita menjaga jalan itu? Sebagaimana tadi Madam Yosepin kan sudah bertobat, kemudian ternyata masuk dalam pagar itu ya, di sekolah yang mereka tuh nggak ngomong kata-kata kasar. Nah, itu sudah pagarnya. Bagaimana menjaga? Salah satu bentuk Tuhan menjaga kita yang menempatkan di komunitas yang baik itu. Jadi kita menjaga kemurnian ini bagaimana? Hari ini kita akan melihatnya dalam 3 aspek. Yang pertama, no partiality atau no favoritism. Yang kedua, no haste. Yang ketiga, no participation. Yang pertama dulu, no partiality atau no favoritism. Ini berkata tentang bagaimana kita tidak boleh berpihak. Berpihak itu seperti apa sih? Mungkin kita bingung ya kalau lihat dalam konteks ini Paulus menasihatin ke Timotius, iya juga, menasihati ke calon hamba Tuhan, iya juga. Lalu berpihaknya bagaimana? Kan dia baru mau buat gereja. Dia berpihaknya dalam bentuk apa? Nah, ini sebenarnya ada gambaran-gambaran lain yang kita bisa lihat. Di dalam surat Yakobus pasal kedua ayat pertama sampai keempat itu sebenarnya cukup menjelaskan berpihak itu seperti apa. Ya, dalam surat Yakobus pasal 2 ayat pertama sampai keempat, Rasul Yakobus menasihatkan tentang jangan memandang muka. Memandang muka maksudnya apa? Ya, melihat kayak miskin. Dalam hal itu kita sudah berpihak ketika kita memandang orang berbeda. Oh, dia ini lebih apa sama kita layani lebih. Ataupun mungkin di dalam surat Yudas ayat yang ke-16. Di situ juga dituliskan tentang bagaimana ada sikap favoritism itu, yaitu menjilat, perilaku menjilat untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Tetapi yang paling gampang kita lihat sebenarnya dalam masa kini ya, yang kita sudah jalani pemilu yang lalu ini, kita bisa lihat bagaimana di Indonesia ini agak-agak nggak tahu malu. Bagaimana ketua parpol ini, ya isinya ngomongin tentang siapa yang nanti jadi ketua, siapa yang jadi menteri. Seolah-olah mereka hanya sibuk ngurusin kursi, siapa yang mau menjadi penguasa DPR, ya kan? PDIP dengan Golkar tuh tipis-tipis, itu aja yang dibahas. Mereka memperebutkan kursi. Lalu di mana tugas melayani rakyatnya? Lalu bagaimana ketika presiden memilih menteri-menteri? Apakah mereka memilih berdasarkan kompetensi dari menteri tersebut, ataupun justru mereka memilih karena relasi? Apakah karena dia sudah milih saya pas pemilu? Apakah karena mereka sudah mendukung saya pas pemilu? Nah, teman-teman, itu satu contoh berpihak yang sangat-sangat nyata di kehidupan kita. Tapi itu pesan pada hari ini. No partiality atau jangan berpihak. Yang kedua, kemudian bagaimana kita menjaga kemurnian diri kita adalah
Jangan terburu-buru ya. Yang kedua tadi no haste. Haste itu cepat. Jangan terburu-buru dalam menumpangkan tangan. Menumpangkan tangan itu dalam artian sekarang kita bisa bilang melantik sesuatu. Jangan terburu-buru di dalam melantik seseorang untuk menjalankan suatu tugas. Bukan tanpa alasan di beberapa bulan yang lalu kita sudah baca 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7 dan kemudian 8 sampai 13 membahas tentang kriteria hamba Tuhan dan juga kriteria para pelayan-pelayannya. Yang saya pikir itu menjadi satu hal yang kalau kita sekedar baca dan lewat ya sia-sia sekali. Tetapi kalau kita mau renungkan bagian ini, bagaimana Paulus menasihati Timotius dan mungkin hamba Tuhan setelahnya, supaya jangan terburu-buru ketika melantik sesuatu. Kenapa? Ya tentu saja bukan tanpa alasan. Ketika kita terburu-buru dalam melantik seseorang yang mungkin belum siap, bisa jadi suatu hari akan menjadi batu sandungan di dalam pelayanannya. Nah teman-teman, mungkin kita bisa renungkan hal ini. Bagaimana murid Yesus saja sudah bersama dengan Yesus dalam masa hidup mereka sepanjang 3 tahun. Dia menyaksikan mukjizat yang dilakukan Yesus. Dia ikut ajarannya secara langsung. Nggak kayak kita, ini kan banyak penggalian ya. Murid-murid tuh komunikasi langsung, belajar langsung, praktek langsung, KKR langsung. Melihat kejadian, mukjizat langsung, mendengar nubuatan langsung. Itu aja sampai Yesus mati itu nggak percaya loh. Sampai harus lihat lagi hidup baru kemudian mereka percaya dan kisah para rasul kemudianlah panjang. Mereka menjadi pemimpin jemaat. Bagaimana dengan kita? Ya saya sih sangat-sangat membandingkan dengan rasul lah. Kita tidak sekudus mereka, kita juga tidak sepelayanannya bagaimana jiwa kita kayak mereka. Enggak. Mereka aja yang hidup langsung dengan Yesus perlu 3 tahun lebih untuk bisa sungguh-sungguh kemudian percaya. Dan itu mereka lihat Yesus hidup. Sekarang kan kita nggak bisa lihat fisiknya Yesus hidup. Makanya Yesus bilang kepada Thomas ya, setelah dia cucukin tangan, kamu percaya kepadaku karena kamu sudah melihatku. Tetapi berbahagialah mereka yang percaya, tapi tidak melihatku. Yohanes pasal 20 itu. Saya pikir itu juga perenungan bagi kita. Sungguh-sungguh kalau kita mau milih seseorang yang perlu dilantik itu, ya kriteria yang panjang itu harus dilewati. Dan kita bisa belajar dari Rasul. Mereka tuh sudah melihat mukjizat aja susah percaya. Gimana kita-kita sih yang sekarang ini, yang oleh pergumulan sederhana aja mudah sekali terjatuhkan. Dan nasihat terakhir, yang ketiga, jangan terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. No participation. Jangan sampai kita terikut arus terlibat dalam dosa orang lain. Secara kontekstual, kita bisa lihat kenapa sampai Paulus ngomongin tentang janda-janda. Itu juga menjadi warning bagi Timotius dalam pelayanannya. Di situ banyak pengajar sesat. Kita bisa lihat di 1 Timotius pasal 1. Yang pertama sekali, itu sudah dijelaskan bahwa ada ajaran sesat di sana. Ada orang-orang yang sibuk mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putusnya, yang menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Saudara-saudara, ini satu hal yang perlu kita ingat baik-baik. Paulus mempersiapkan Timotius untuk melayani satu jemaat yang sangat-sangat berbahaya, punya ajaran-ajaran sesat. Paulus pun mungkin ketika datang akan dianggap sebagai pengajar sesat, karena berbeda ajarannya. Bahkan ajaran Yesus kan ajaran kasih, tentu berlawanan dengan ajaran yang immoral. Pasti sangat sulit diterima. Kita sekarang pun juga menghadapi hal yang demikian. Jangan sampai pelayanan kita terhambat karena kita punya keterlibatan dalam hal-hal yang tidak benar. Zaman dulu ajaran sesat tuh banyak. Zaman sekarang sesat lebih banyak lagi. Ya, zaman dulu banyak janda-janda. Ya, saya sih membayangkan zaman dulu kenapa Paulus harus tulis banyak ya ayat tentang janda itu. Zaman sekarang janda mungkin sedikit lebih nikmat ya, lebih nyaman. Karena sudah zaman emansipasi wanita. Mau kerja bisa. Ada yang jualan kelapa bisa. Ada yang ngelakuin menjaga babysitter bisa. Karena sekarang perempuan sudah cukup gampang mencari pekerjaan. Zaman dulu ya nggak heran kalau Paulus mendeskripsikan janda itu seperti apa. Karena memang zaman dulu kan nggak ada pekerjaan janda-janda ini. Zaman dulu wanita tidak mudah mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau mereka janda ya pekerjaannya apa dong? Yaitu ya menggosip, meleper ke rumah-rumah berbicara tentang hal tidak penting. Ini kita bisa refleksi juga. Kalau dibilang jangan terbawa ke dalam dosa orang lain, apakah dosa itu berbicara tentang membunuh? Apakah dosa itu berbicara tentang mencuri, merampok, memperkosa dan sebagainya? Rasa-rasanya enggak juga. Tetapi hal sederhana seperti tadi, seperti janda-janda itu, mungkin dia menyebarkan gosip yang tidak baik tentang seorang hamba Tuhan, atau dia berkata hal-hal yang menjatuhkan orang lain, itu juga sudah dosa-dosa yang kita bisa ikut terseret. Dan Paulus mewarning Timotius, jangan sampai hal itu pun terjadi kepada kamu. Kamu jangan terseret sama hal-hal yang tidak penting yang ada di sana. Nah, itu teman-teman
3 hal sederhana yang kita bisa sama-sama renungkan hari ini. Bagaimana menjaga kemurnian diri kita? Yang pertama, jangan sampai kita melakukan yang namanya keberpihakan. Yang kedua, jangan sampai kita terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Dan terakhir, jangan sampai kita terlibat dalam dosa orang lain. Ini hal-hal yang praktikal yang bisa kita lakukan. Tidak semua di sini kita adalah hamba Tuhan. Tapi saya yakin di sini semua menjadi seorang pemimpin. Baik itu dalam komunitas kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam gereja. Kita di sini semua memimpin sesuatu. Walaupun memang ayat ini secara khusus berbicara tentang hamba Tuhan, tetapi di sini kita diingatkan pesan dari firman hari ini bahwa Allah, Tuhan Yesus, dan juga para malaikat telah menasehati Timotius dan orang-orang hamba Tuhan di sana tentang menjaga kemurnian dirinya. Pada masa kini, kita pun perlu ya menjaga hal-hal itu. Bagaimana kita hidup di keluarga, di komunitas, di gereja, tempat kerja kita harus bisa berusaha mempraktekkan hindari berpihak. Yang kedua, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Terakhir, kita juga perlu untuk menjaga diri supaya tidak terseret dalam hal-hal yang tidak penting atau berdosa. Nah, kiranya firman hari ini bisa semakin menguatkan kita dalam kehidupan pelayanan kita ataupun dalam rumah tangga kita. Demikian, mohon kesediaan Pak Apin untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa.